Selamat sore. Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan, dalam acara Renungan Senja. Renungan Senja ini dibuat untuk membahas kembali khotbah yang sudah disampaikan pada hari Minggu kemarin. Khotbah yang disampaikan oleh hambanya, yaitu suami saya, Pendeta Parulian Tambunan, adalah tentang 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saudaraku, firman ini mengatakan seperti ini: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus terus mengingat-ingat firman Tuhan, mengulang-ulangnya, merenungkannya, karena memang daya tangkap manusia, daya ingat manusia terbatas. Untuk itulah Renungan Senja dihadirkan di rumah saudara. Silakan saudara menyimak kembali apa sih tujuan dari perkataan Paulus ini tentang bersukacita. Ada 3 poin yang saya tangkap kemarin tentang bersukacita senantiasa dan berdoa dan mengucap syukur. Kita sampaikan kepada hambanya Bapak Paulus Parulian Tambunan. Terima kasih Ibu Deborah, Ibu Gembala. Terima kasih buat Tuhan ya boleh beri kesempatan sore hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Mengenai latar belakang, kalau dalam menggali firman Tuhan di Alkitab ini ada beberapa cara kita, yaitu hermeneutik, eksegesi, dan eksposisi. Saya sudah beberapa kali menyampaikan ini di alumni SMA, di gereja, di beberapa tempat. Artinya semakin saya gali, semakin saya teliti, semakin saya diberkati. Jadi yang merema sekali di hati saya adalah surat ini dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah selalu, mengucap syukurlah selalu, karena itu yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita. Ini kenapa surat ini datang? Kenapa firman Tuhan ini datang kepada saya, kepada saudara dari tahun 50 Masehi oleh Rasul Paulus yang menuliskannya. Nah, latarnya adalah Paulus itu adalah seorang, awalnya Saulus. Saulus itu mendapat hak dari raja, dari imam-imam untuk menganiaya pengikut Kristus. Nah, tiba-tiba mendapat mandat. Tiba-tiba dia menjadi seorang Paulus setelah bertemu Tuhan. Jadi latarnya itu dia Saulus menjadi Paulus, bertemu Tuhan di Damsyik pada perjalanan hari ketiga, dan dia buta. Dan saat itu dia mau mengejar orang-orang yang percaya. Persis. Nah, persoalan besarnya muncul adalah memang ketika kita bertemu Tuhan pasti ada perubahan yang radikal. Nah, Paulus ini yang tadinya menyiksa, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang percaya kepada Kristus, sekarang dia membela Kristus. Dan dia rela mati. Nah, kenapa surat ini datang? Karena dia pada posisi sedang dianiaya orang-orang yang dulu dia bela. Dia dapat dari imam, dari raja, dari para pemimpin. Sekarang dia berbalik melawan massa dari Saduki. Tidak ada kebangkitan, tidak ada mujizat seperti itu. Jadi topiknya adalah, sentralnya adalah, bintangnya adalah tentang Kristus yang diberitakan setiap ada kesempatan. Nah, Paulus ini menjadi sesuatu yang jadi problematik di sana. Bunuh dia, tangkap dia. Nah, ketika dia dipenjara, ketika dia dihukum, ketika dia dianiaya, surat ini muncul. Seperti itu. Nah, di mana dia munculnya? Kalau kita teliti secara eksegesis, bahwa dia menulis surat ini setelah dia dianiaya di Filipi. Di Filipi dia dianiaya karena dia menyembuhkan seorang wanita yang berpraktek dukun, lalu Paulus mengusir roh yang ada pada wanita itu. Dan dukun ini adalah peliharaan seorang yang memiliki kuasa di daerah itu. Persis. Dukun perempuan ini adalah untuk mencari uang sebenarnya. Nah, disitulah Paulus selalu diteriakin oleh dukun ini. Gimana teriakannya, Pak Gembala?
Jadi sebenarnya perempuan itu kan adalah orang yang tukang sihir. Tenung. Tapi dia bisa melihat bahwa di dalam roh Paulus itu ada roh yang besar. Ya. Jadi dia katakan, wah, hamba Tuhan yang diurapi. Hamba Tuhan Aku tahu engkau punya roh yang bagus. Tapi setiap saat dia teriak-teriak sampai berhari-hari. Dan 3 hari. Dan Paulus mengatakan, hai engkau iblis. Dia menengking wanita itu supaya roh jahat keluar daripadamu. Dan wanita itu menjadi baik, normal, dan mengikut Paulus. Tapi setoran kepada bosnya nggak ada lagi. Itu loh. Kenapa kira-kira Paulus mengusir itu? Tidak suka. Karena tadi Pak Gembala bilang, Paulus sadar bahwa bintangnya bukan dia, tetapi Yesus Kristus. Jadi dia rela mati, dia rela dianiaya, dia rela meninggalkan apa yang dulu, kedudukan yang hebat, itu demi satu nama, Yesus Kristus. Betul Pak Pendeta? Betul. Lalu apa lagi yang Bapak Gembala mau sampaikan lagi? Pertanyaan Ibu mengenai wanita tadi itu. Wanita itu kan selama 3 hari berteriak-teriak memuji-muji Paulus. Iya. Rasul Paulus sadar bahwa yang menjadi aktor, yang menjadi penyelamat dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 dikatakan, aku dianiaya, aku dihina. Itu mengenai wanita tadi. Itu terjadi di kota Filipi, dan ketika dia dipenjara, dipasung pakai kayu kakinya, tiba-tiba ada gempa bumi, saudara. Jadi Tuhan itu setia membela, menolong seseorang yang mengatakan kebenaran tentang Kristus. Paulus tidak bekerja sendiri, dan malam itu tiba-tiba gempa bumi lokal. Ketika mereka di penjara itu. Ketika di penjara. Bahkan Paulus hanya bernyanyi-nyanyi malam itu. Jadi ketika surat ini datang kepada kita, bersukacitalah, tetaplah berdoa, bersyukurlah senantiasa, karena Paulus tahu bahwa kita hari-hari ini mengalami juga seperti yang dialami, walaupun dalam kadar tertentu. Apa relevansinya tentang bersukacita seperti yang dialami oleh Paulus ini buat kita di akhir-akhir ini? Iya, jadi seluruh tulisan dalam Alkitab ini adalah, kalau kita lihat latar belakang adalah izin Tuhan, makanya jadi firman Tuhan. Pengalaman yang dialami oleh Habakuk, Petrus, Rasul Paulus, semuanya itu adalah penderitaan, antara lain itu yang akan menjadi pegangan kita, contoh teladan. Ya, jadi kalau Ibu Pendeta bertanya relevansi hari-hari ini kan suami istri, kemudian juga masalah ekonomi, pandemi COVID, bahkan kita mengalami beberapa hari-hari ini, beberapa tahun ini juga banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, pekerjaan. Sehingga tentu mengganggu kehidupan kerukunan rumah tangga. Dengan tidak adanya uang pasti ada ketegangan untuk beli kehidupan sehari-hari, membayar uang sekolah, membayar listrik. Apalagi mereka di rumah. Dengan sekolah zaman sekarang ini harus pakai data, pulsa. Ini menegangkan. Nah, bagaimana kita seperti di penjara kesulitan. Kita mau keluar cari uang, takut COVID. Nah, di penjara seperti ini, relevansinya kepada kita berarti kita tiru Paulus dan Silas yang dipenjara, dan penjara tidak berkuasa membunuh mereka, tetapi justru mendatangkan malaikat dari surga ketika mereka menaikkan puji-pujian sehingga gempa bumi terjadi. Begitu ya Pak? Jadi ya, tentang relevansinya saya ingin menyaksikan kehidupan saya pribadi. Sekitar tahun 1987 saya berkenalan dengan seorang wanita. Pertemuan awalnya sih biasa saja, tapi ketika wanita mana nih? Ya nanti saya kasih tahu, sabar dulu. Waktu itu saya melihat ibu perempuan ini menarik hati, tapi karena dia sedang bersolek merawat wajahnya, saya tanda tanya. Lalu saya tanya, lalu dia kasih tahu bahwa dia sudah menikah. Nah, pernyataan dia mengatakan bahwa dia sudah menikah dengan seorang driver di Blok M yang jual karcis, supir, raya supir. Saya menjadi kagum, kok wanita ini cantik, masih bersolek, berias, menunggu suaminya datang. Kekaguman saya, wah, luar biasa gitu. Nah, kemudian karena proses Tuhan, proses Tuhan ini ternyata melekat dalam setiap kehidupan manusia, kehidupan rumah tangga. Kalau Anda sekarang sedang mengalami itu, genaplah firman. Nah, wanita ini menjadi seorang yang pendoa.
Lalu dalam proses Tuhan meminta memberitahukan bahwa suamimu adalah itu. Dia tunjuk saya. Ternyata dia cuma bercanda ya. Dia bukan benar-benar dia sudah menikah ya. Jadi ternyata terbukalah bahwa dia ternyata belum menikah. Cuma untuk mengorek informasi saya, dia bereaksi seperti itu. Nah kemudian yang sekarang wanita adalah istri saya. Nah kami menikah. Nah yang mau saya kasih tahu dengan konteks firman ini tadi, berdoa, bersukacita, bersyukurlah. Proses tadi yang melibatkan Tuhan dalam proses pelamaran tersebut, karena wanita itu melamar karena perintah Tuhan, ternyata setelah menikah berbalik. Aniaya, KDRT, lalu kemudian kebangkrutan, penderitaan. Dan itu gila, itu membuat kita hampir gila. Saya pun karena saya bukan orang yang seorang pendoa, saya mengejar karir saya di Pemda, saya bekerja dengan... Ini masalah perbedaan latar belakang dan pemahaman. Yes. Membuat dua-duanya sebenarnya tersiksa, merasa teraniaya, begitu ya. Nah, tetapi di sini bisa bersukacita karena ada puji-pujian dan doa, dan akhirnya belenggu itu terputus, begitu ya Pak Gembala ya. Jadi setelah menikah tadi, kelebihan saya, keuntungan saya mendapatkan seorang istri yang berdoa. Jadi pagi-pagi jam 1, jam 2 subuh dia selalu berdoa. Dia bersyukur mendapatkan mengikuti perintah Tuhan. Tapi dia juga berdoa, Tuhan kenapa begini? Apakah aku salah pilih? Tapi nggak mungkin Tuhan salah pilih. Jadi dalam doa itu kamu bersyukur, kamu berdoa. Jadi berdoa dalam segala hal. Padahal aniaya terjadi. Kalau itu mami tidak berdoa, mungkin udah lain ceritanya, udah bercerai. Mungkin kita sudah di alam lain. Memang di awal-awalnya jujur hampir menyerah. Hampir menyerah. Karena ketidakmengertian situasi itu membuat saya stres. Bahkan saya menjadi pelanggan dari salah satu rumah sakit terkenal, juga menjadi pelanggan daripada psikolog, karena ada semacam psikis akibat ketidaksepahaman dengan pasangan. Nah saudaraku, doa luar biasa membebaskan kita dari belenggu. Mungkin kita tidak menyaksikan saat ini, di hari-hari ini, seperti yang gempa bumi yang dialami oleh Paulus yang bisa mematahkan belenggu rantai yang telah mengikat dia di penjara. Tetapi ada rantai-rantai setan, rantai-rantai kuasa kegelapan, rantai-rantai penyakit yang bisa dibebaskan akhir-akhir ini saudara. Rantai-rantai kemiskinan bisa dibebaskan dari saudara bila kita terus bersukacita di dalam Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Apapun perjumpaanmu dengan pasanganmu, bagaimanapun proses perjumpaanmu, sekarang engkau sudah diberkati menjadi suami istri. Percaya, Tuhan campur tangan di dalam pernikahanmu. Karena lembaga rumah tangga adalah lembaga yang dibangun Tuhan pertama kali. Tuhan ada di sana. Tuhan beserta kita. Saudaraku, masih ada lagi yang perlu ditambahkan? Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi proses yang kita alami, proses yang saudara alami pasti tidak luput dari persoalan. Tapi satu dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, ketika Petrus mengalami aniaya, mengalami hinaan, dia sadar tidak sadar ada tangan Tuhan yang di dalam Yesus Kristus yang dia sembah itu, yang dia beritakan itu, datang berupa malaikat, berupa cahaya di Damsyik, lalu membebaskan mereka dari belenggu, dan mereka menang. Saudaraku, kadangkala ketika persoalan di dalam kehidupan kita, kita merasa melihat seakan-akan tidak ada pertolongan, walaupun kita sudah doa, udah nangis, udah teriak-teriak. Tapi saudaraku, setialah terus berdoa, sebab Tuhan Yesus setia. Oleh karena itu saudaraku, di dalam menutup renungan senja pada hari ini, besok akan kita sambung lagi. Kami berdua akan menyanyikan satu lagu yang berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia saudaraku. Setialah terus berdoa, engkau akan mengalami lawatannya. Pertolongan Tuhan itu sangat terbukti.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Saudaraku, kami sudah merasakan kesetiaan Tuhan. Tetaplah setia menyembahnya, tetaplah setia mencari kebenarannya, tetaplah setia berdoa menyembah Dia. Engkau pasti mengalami kelepasan dari segala rantai yang memberatkan hidupmu. Jika engkau terberkati saudaraku dengan renungan senja yang kami sampaikan pada sore hari ini, besok buka lagi dan saudara lihat di YouTube saudara, klik Christ Bride Ministry pukul 5 sore dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.